Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita berkumpul kembali dalam minggu ini untuk beribadah. Meskipun memang cuaca sedang hujan, tapi bersyukur kita bisa sampai di tempat ini dengan selamat dan kita siap untuk beribadah. Mari saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pertolongan kita pada ibadah minggu yang kudus ini datang daripada Allah yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih buat penyertaanmu selama seminggu ini Tuhan. Dan jika hari minggu ini kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, kami percaya itu karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan semua pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Dan juga semua sidang jemaat yang terlibat dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Hanya untuk fokus kepada hadirat-Mu, kepada kehadiran-Mu, kepada firman-Mu. Untuk memuji dan menyembah akan Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan menuju kepada tempat ini Tuhan. Engkau jagai sertai mereka tibakan tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk beribadah hanya kepada Engkau saja, Allah Tritunggal kami yang Maha Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Shalom saudara. Kurang keras kayaknya. Shalom. Hari ini walaupun di luar mungkin cuacanya enak banget buat tidur, tapi saudara semua antusias datang ke tempat ini untuk memuji nama Tuhan, untuk ketemu Tuhan. Amin. Yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Hari ini kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita mau berikan segalanya bagi Tuhan. Kita mau tepuk tangan, kita mau lompat buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Saya undang kita semua kembali bangkit berdiri. Mari kita akan naikkan pujian dengan segenap hati kita. Come on. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Come on, mari kita bersorak. Okay. Demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Are you ready? Come on. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Mari bersorak sekali lagi, come on. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku.
Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan, musuh gemetar. Are you ready, Rehoboth Church? Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Say Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Semua bersorak. Come on, lagi. Siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Katakan dengan imanmu, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam. Kesetiaanmu besar, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Besar di dalamku, Kau besar di dalamku. Haleluya. Siapa yang paling besar di dalam kita? Amin. Siapa namanya? Yes, siap memuji nama Tuhan, Allah kita yang ajaib, Allah kita yang agung. Amin. Siap berikan semuanya bagi Tuhan. Mana kasih kemuliaan dan sorak-sorai bagi Tuhan yang paling dahsyat. Come on, Engkau ajaib. Yeay. Haleluya. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Semua bisa angkat tangan buat Tuhan. Kamu katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Boleh melompat.
dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau maka bagiku segenap jiwa dan pengharapan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Raja atasku. Mohon semua roh berseru katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa dan memerintah. Yesus, Yesus, ajaib, ajaib Kau Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Sungguh Kau ajaib Tuhan di dalam hidup kami. Engkau ajaib Tuhan di dalam setiap hari kami Tuhan. Haleluya. Semua jemaat Rehoboth, come on, sing it out. Ajaib Kau lebih keras. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Come on. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Kau sumber layak berkuasa, memerintah. Semuanya katakan, Yesus, Kaulah Raja mulia. Sing it again. Raja mulia. Amin. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, dan Engkau hidup Tuhan di dalam kami, di dalam setiap kami Tuhan. Hari ini mungkin kami jauh Tuhan daripada-Mu, dan hari ini Tuhan mungkin kami memutuskan untuk datang ke tempat ini. Setelah sekian lama kami jauh Tuhan, mungkin hari ini kami datang dengan beban kami datang dengan segala masalah yang ada di dalam pikiran kami Tuhan. Kami cuma mau datang kepadamu dan bilang kami perlu Engkau Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami, dalam setiap bulan, dalam setiap hari, di dalam setiap jam, kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Boleh kasih
kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita yang hadir. Hari ini Dia ada di tempat ini. Hari ini Dia hadir di dalam hidup kita. Mari kita sembah Dia di tempat ini. Katakan bersama-sama, ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Oh, kami datang menyembahmu. Haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan tiap jam kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan tiap hari kami Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama, tiap jam ku perlu Kau Tuhan. Tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau. Tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau. Tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau. Come on. Tiap jam, tiap hari ku butuh Kau. Tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau. Tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau, Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Katakan tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau. Tiap jam, tiap hari ku butuh Kau. Tiap jam, tiap hari, tiap jam, tiap hari. Mari angkat tanganmu, katakan, tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau. Tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau. Katakan, tiap jam
setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Haleluya. Engkau ada Tuhan, dan kami perlu, kami butuh Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan kami buka hidup kami. Kami gak mau keraskan hati kami untuk menerima Engkau. Untuk kami bilang kami butuh, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Biar kiranya pujian dan penyembahan ini Tuhan, semua bisa jadi korban harum bagi Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Nah, setiap orang yang siap untuk memberikan hidupnya lebih lagi sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom jemaat Tuhan. Seri kedua Biblical Night tentang akhir zaman atau eskatologi akan diadakan kembali pada hari Kamis 16 Februari 2023 pukul 19 dengan judul Kerajaan 1000 Tahun atau Milenialisme. Dalam pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang fase-fase kedatangan Tuhan, pengangkatan, kesengsaraan besar, dan kerajaan 1000 tahun. Pertemuan ini akan diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bagi saudara yang ingin melayani Allah dalam pujian dan penyembahan, Gereja Rehoboth membuka kesempatan untuk saudara. Audisi Singer Gereja Rehoboth, hari Minggu 26 Februari 2023. Audisi dilakukan di ruang studio setelah ibadah KU1 dan setelah ibadah KU2. Saudara diperkenankan memilih salah satu jadwal audisi. Daftarkan diri Anda dengan menghubungi nomor berikut ini. Pendaftaran terakhir pada tanggal 19 Februari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, puji Tuhan, pagi hari ini kita semua ada di tempat sini bersuka cita bersama-sama dengan keluarga dari Bapak Albert dan Ibu Tania, karena Tuhan telah menganugerahkan seorang anak pada mereka, yaitu anak Nathan Lemuel Afandi. Seperti saudara tahu bahwa Gereja Rehoboth tidak membaptis anak-anak. Gereja Rehoboth menyerahkan anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan kepada Tuhan Yesus, menyerahkan pada dua tangan yang tidak kelihatan tapi amat berkuasa untuk memelihara, menjaga anak kita semua. Saudara, anak kita adalah
milik pusaka Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam firman Tuhan, biarlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita adalah milik pusaka Tuhan. Dan kita diberikan hak istimewa untuk memelihara mereka. Secara jasmani dan juga rohani. Jadi saudara, anak-anak kita harus kita ajarkan kepada mereka untuk mengenal Yesus, menerima Yesus, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang diselamatkan. Gereja Rehoboth menyiapkan juga sekolah minggu Kids untuk mengajar anak-anak kita mengenal siapa Yesus dan mengenal lebih dalam lagi tentang Yesus. Tetapi tugas dari orang tua jauh melebihi dari guru sekolah minggu. Karena guru sekolah minggu hanya mengajar mereka 2 jam lamanya, paling 2 jam setengah atau paling lama 3 jam. Tetapi kita sebagai orang tua menunjukkan teladan kepada mereka, teladan yang baik tentu. Teladan bagaimana hidup seorang Kristen, hidup seorang yang percaya pada Tuhan. Sehingga itu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak sehingga sejak kecil dia sudah melihat bagaimana kehidupan rohani dari orang tuanya. Sehingga waktu diperkenalkan kepada Tuhan Yesus, maka tentu tidak sulit untuk memperkenalkan kepada mereka. Dan apabila anak kita sudah diserahkan pada Tuhan, dan pada saat perjalanan hidupnya mereka mengalami sakit atau apapun juga, jangan sekali-kali bawa kepada kuasa kegelapan. Orang yang bisa, orang pintar untuk minta nasihat sana atau minta air yang disembur-sembur dan sebagainya. Karena mereka adalah milik Tuhan. Anak-anak kita yang sudah diserahkan adalah milik Tuhan. Sebab itu saudara, pada pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk menyerahkan anak Nathan, Lemuel, Avandi, saya undang untuk ke depan. Dengan orang tua Albert Marcelli dan ibunya Tania Stasia Yusuf. Saya undang untuk kita berisau sama. Kita menyanyi satu kode itu, ku serahkan, ku serahkan. Ku serahkan, ku serahkan anakku pada surga, pada hari ini Tuhan Hamba-Mu menyerahkan anak Nathan Emmanuel Nathan Avandi ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Kami serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan, tangan yang berkuasa, tangan yang tidak kelihatan,
tapi tangan yang amat berkuasa untuk memelihara dia, menjaga anak Nathan ini Tuhan. Menjadi anak yang sungguh-sungguh, dia Tuhan menjadi besar, dia boleh memuliakan Tuhan, menjadi berkat dimanapun dia berada, menghormati orang tua, terutama mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan hikmat kepada kedua orang tuanya untuk mendidik anak Nathan ini Tuhan, menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Mulai saat ini dia adalah milik Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, dia dalam pelukan Tuhan, dan kuasa iblis tidak berhak di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami ini. Kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Satu tempat di mana aku bisa datang dengan segala keadaanku. Satu tempat di mana aku kembali menjadi satu dengan pemilikku. Satu tempat ketika kata-kata tidak terucap, namun tangis adalah sebuah bahasa. Doa, engkau hanya sejauh doa. Penuhi hatimu dengan hadirat-Nya. Dia akan menuntunmu ke padang rumput hijau dan menyegarkan jiwamu. Doa pengerja, Minggu 19 Februari 2023, pukul 11.30 sampai selesai. Turut mengundang seluruh pelayan, pengurus, dan hamba Tuhan Gereja Rehobot Jemaat Bandung. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kita untuk tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau sudah mengizinkan kami untuk menghampiri akan Engkau dengan puji-pujian, dengan penyembahan kami Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami, sehingga semua benih firman yang ditaburkan itu bisa tertanam dalam hati kami, dia bisa bertumbuh mengubah kehidupan kami sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan gambaran anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih dan karunia-Mu saja. Haleluya, amin. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita masih menyoroti sosok atau tokoh dari Alkitab, tokoh iman dari Alkitab itu Abraham dalam bulan ini. Ayat yang menjadi dasar firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Di situ bicara tentang doa syafaat Abraham kepada Sodom. Saya undang kita membuka bagian firman Tuhan ini, Kejadian 18 ayat 16 sampai 33, dan kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Saya akan membacakan ayat 16 dan saya minta Bapak Ibu Saudara membaca ayat 17 begitu seterusnya sampai ayat ke-33. Baik, kalau sudah mendapatkan bagian ayat itu, saya akan memulainya. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapatinya di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, jika kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja,
sekiranya 10 didapatinya di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bulan lalu kita sudah bicara tentang bagaimana ada 3 sosok ya yang datang bertemu dengan Abraham untuk meneguhkan kembali janji Tuhan kepada Abraham. Kita tahu bersama bahwa 2 dari antaranya malaikat dan 1 adalah di dalam pandangan Kristen kita melihat bahwa yang 1 adalah sosok Kristus. Karena Yohanes bilang bahwa tidak pernah ada seorang pun yang melihat Allah. Kalau ada yang melihat Allah maka dia melihat anak Allah. Karena anak Allah yang menyatakannya itu kepada kita. Sehingga kita tahu bahwa satu sosok yang ada di situ yang berbicara seolah-olah dia adalah Tuhan. Memang dia adalah Tuhan. Yaitu sosok Kristus di situ. Dan setelah Abraham meneguhkan kembali, mengingatkan kembali janjinya kepada, Allah meneguhkan kembali janjinya kepada Abraham. Dan di bagian ini kita masih bicara tentang kelanjutan dari kisah itu. Nah setelah 3 orang itu berbicara bahwa, khususnya Allah berbicara bahwa dia akan meneguhkan, dia akan menggenapi janjinya kepada Abraham, bahwa Sarah akan melahirkan, akan hamil pada saat nanti dia datang lagi kembali untuk bertemu dengan Abraham. Nah ada 2 misi di situ sebenarnya. Yang satu meneguhkan misi janji Allah kepada Abraham, yang satu adalah Allah datang untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Sebenarnya kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 19 itu ada juga Zoar. Zoar juga akan dihancurkan oleh Tuhan, tapi karena Lot ke sana, maka Tuhan tidak menghancurkannya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, lalu kemudian Abraham bersyafaat kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat ada 3 prinsip penting ketika kita bersyafaat kepada Tuhan yang kita pelajari dari Abraham itu sendiri. 3 prinsip penting tentang bersyafaat kepada Tuhan. Dan saya kira pelajaran ini penting bagi kita karena setiap kali kita bersyafaat, ya kita berdoa bagi saudara kita berdoa bagi bangsa kita berdoa bagi orang-orang yang kita kasih, kita berdoa bahkan bagi musuh kita, orang yang membenci kita berdoa bagi mereka, kita bersyafaat bagi mereka. Dan ini prinsip penting sekali, karena itu kita melihat, kita mendengarkan ini dengan baik sehingga kita bisa mempraktekkan ini dalam doa-doa syafaat kita. Prinsip pertama yang kita lihat dari kisah ini tentang bagaimana doa syafaat dari Abraham adalah yang pertama, bisa dibantu? Ya. Pertama, bersyafaat dengan hormat kepada Allah. Nah saudara dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang kehendak Allah dan kehendak manusia, satu hal yang sangat istimewa dari ajaran Kristen adalah di satu sisi kekristenan mengajarkan bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dan memang ada banyak orang Kristen pun yang kemudian terjebak untuk melihat bahwa karena Allah itu berdaulat, maka pertanyaannya doa kita untuk apa? Untuk apa kita berdoa? Kalau semua keputusan sudah ditentukan oleh Allah. Semua keputusan sudah ditentukan oleh Allah, karena itu untuk apa kita berdoa? Nah di sisi yang satu, orang berpikir bahwa karena semua sudah diputuskan oleh Allah, maka sebenarnya kita tidak, doa kita tidak ada manfaatnya. Kita hanya menyesuaikan saja keinginan kita dengan keinginan Allah. Tapi di sisi yang lain, ada juga kelompok ekstrim yang lain, mereka melihat bahwa Allah itu selalu bisa dikendalikan, doa itu selalu bisa mengendalikan Allah. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita berdoa saja, maka Tuhan akan melakukan apa yang kita inginkan. Saudara, sebenarnya 2 pandangan ini sama-sama ekstrim. Pandangan yang satu, dia hanya melihat Allah sebagai mesin kosmik. Allah bekerja di dalam pola reguler, pola teratur yang sudah diatur secara semesta. Dan saya bilang bahwa itu bukan Allah orang Kristen. Itu Allah impersonal, dia bukan Allah yang personal. Kalau Allah yang personal itu Allah yang berelasi dengan manusia secara personal. Sedangkan yang satu, ini juga bukan Allah sebenarnya. Ini lebih cocok seperti jin dari, kalau kita lihat Aladin ya, ini jin Aladin. Gitu. Karena dia akan melakukan apa yang kita mau, dan ini bukan Allah. Nah Allah yang diajarkan oleh Alkitab itu Allah yang berbeda. Allah yang diajarkan oleh Alkitab adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha besar. Tapi Allah yang maha besar itu, dia datang dengan kerendahan hati. Dan dia menghampiri kita manusia untuk berdialog dengan kita.
Jadi betul dia punya rencana yang besar atas alam semesta. Tapi Allah yang besar itu, dia membuka diri untuk berdiskusi dengan manusia. Tapi kalau saudara lihat di sini, dikatakan di sana bahwa Allah datang kepada Abraham dalam wujud manusia. Itu suatu perendahan diri yang luar biasa. Saudara, kalau kita bicara tentang kerendahan hati, seringkali kerendahan hati kita itu berkaitan dengan sesama manusia. Kita merendahkan hati terhadap sesama manusia. Kalau ada yang bilang, wah dia itu raja tapi dia mau rendah hati. Sebenarnya itu bukan rendah hati. Dalam pengertian Allah ya, bukan, tidak bisa menggambarkan kerendahan hati Allah. Karena dia hanya merendahkan diri, merendahkan hati terhadap sama manusia. Tapi kerendahan hati Allah itu kerendahan hati yang luar biasa. Karena Allah pencipta itu kemudian merendahkan diri, merendahkan hatinya dan menjadi sama dengan ciptaannya. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin bisa kita bayangkan. Karena manusia belum punya pengalaman menjadi pencipta. Dan kita belum punya pengalaman untuk merendahkan hati kita sama dengan yang diciptakan. Tapi Allah kita adalah Allah yang menciptakan alam semesta dan dia merendahkan hati untuk menjadi sama seperti ciptaannya. Dan itu suatu pengalaman kerendahan hati yang tidak mungkin bisa kita bayangkan. Karena sekali lagi kita belum pernah mengalami menjadi pencipta. Semua bentuk ciptaan kita ya itu masih apa namanya, ya kita bilang penemuan lah ya, bukan penciptaan lah. Jadi itu kerendahan hati yang luar biasa. Dan kerendahan hati Allah terlihat dari bagaimana Allah berjalan bersama-sama dengan Abraham. Dalam tradisi Timur Dekat kuno, berjalan bersama-sama itu menunjukkan kesetaraan. Biasanya berjalan tuh dia jalan di depan, kalau bicara tentang strata, tingkatan, orang yang lebih tinggi biasa berjalan di depan, dan orang yang itu biasanya berjalan di belakang. Atau ke dalam misalnya kumpulan begitu, biasanya yang di depan itu biasanya adalah tentara-tentara, lalu di belakang. Jadi ada semacam apa namanya, semacam urutan begitu. Tapi ketika Tuhan, Alkitab berkata bahwa mereka berjalan bersama-sama, itu menunjukkan tentang kesetaraan. Tuhan menganggap Abraham setara dengan dia. Dan karena itu kalau kita lihat Tuhan membuka diri dan berdiskusi dengan Abraham. Dan ketika Abraham merespon bahwa Tuhan akan menghancurkan Sodom, ketika Abraham merespon itu, Abraham berkata, ketika dia mulai menawar tentang Sodom dan Gomora itu, dia bilang begini, engkau adalah hakim segenap bumi. Dia selalu bilang kata itu. Coba saudara lihat di dalam Kejadian 18 ayat 25, dia bilang di situ, jauhlah kiranya padamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah dengan orang fasik, sama dengan orang fasik, jauhlah kiranya demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi. Saudara, ketika dia bersyafaat, dia mengenal siapa yang dia hampiri. Kita sedang menghampiri hakim segenap bumi. Allah yang luar biasa. Allah yang mengatasi segalanya. Lalu dia bilang, dia bukan hanya menyadari siapa Allah, tapi dia juga menyadari siapa dirinya. Dia katakan di sana, aku debu dan abu. Aku debu dan abu. Nah saudara, ini merupakan sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Kita menghampiri Allah, karena Allah telah merendahkan hati, membuka dirinya untuk berdialog dengan kita. Tapi kita juga menghampiri Allah, kita juga tahu diri. Siapa kita? Siapa kita di hadapan Allah? Kita bukan orang-orang yang bebas, ya orang-orang yang sama dengan Allah. Kita adalah orang-orang yang diberikan anugerah untuk berdoa kepada Allah. Karena itu dia bilang, aku adalah debu dan abu. Lalu kemudian di ayat-ayat berikutnya sudah akan menemukan juga bisa ayat 26. Dia bilang hakim segenap bumi. Lalu ayat 30 dia bilang, janganlah kiranya Tuhanku murka kalau aku berkata sekali lagi. Ayat 31 dia bilang, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Lalu ayat 32 dia bilang, janganlah kiranya Tuhanku murka jika aku berkata sekali lagi. Setiap kali Abraham mengajukan penawaran kepada Tuhan, dia mengajukan dengan kerendahan
hati. Dan ini harus menjadi prinsip penting ketika kita menghampiri Tuhan. Ketika kita berdoa apa saja yang kita mau. Tapi ingat, hampiri Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan, kalau boleh aku memohon. Kalau kita sakit, bukan langsung kita tengkang-tengking, Tuhan kalau aku boleh memohon. Ya, Engkau Allah yang menciptakan, kalau boleh izinkan aku mendapatkan kesembuhan. Ya. Kristus berdoa dengan pola yang sama. Dia berdoa, Bapa sekiranya mungkin bila cawan ini lalu. Tapi tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi apa? Kehendakmu yang jadi. Yesus menghampiri Allah dengan sikap hormat. Dan saya mau semua orang Kristen, ya, khususnya kita di sini, kita menghampiri Allah sama seperti bapak-bapak leluhur kita. Abraham menghampiri Allah dengan hormat. Kristus menghampiri Allah dengan hormat. Ketika kita bersyafaat, kita pun menghampiri Allah dengan rasa hormat. Ya, rasa hormat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita hidup dalam zaman di mana orang sudah mulai mengurangi rasa hormat kepada Tuhan. Mereka melihat bahwa karena Allah adalah Allah kasih karunia, maka kita boleh menghampiri Allah sesuka hati. Bahkan ada orang yang kemudian memaksa Allah, menyandra Allah dengan cara berpuasa. Mereka berpuasa supaya Tuhan menaati apa yang mereka mau. Kalau saya Tuhan tidak memberikan apa yang saya mau, saya tidak akan makan. Ya. Atau mungkin dia berpuasa supaya Tuhan menaati apa yang dia mau. Ada juga yang kemudian dia bilang bahwa kalau Tuhan tidak melakukan apa yang saya mau, saya tidak akan ke gereja. Saya tidak akan melayani dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah cara di mana kita tidak hormat kepada Tuhan. Orang yang berdoa kepada Tuhan, bersyafaat, kita harus menghampiri Tuhan dengan rasa hormat. Nah, mungkin pertanyaannya, lalu bagaimana dengan janda? Perumpamaan janda dan hakim yang jahat dalam Lukas 18. Ya. Di situ dijelaskan bahwa seorang janda itu dia datang, kemudian dia meminta berkali-kali, dan kemudian thank you. Bapak Ibu sebentar ya, saya minum dulu. Nah, dalam Lukas 18 itu dibilang bahwa ada seorang hakim yang jahat. Lalu kemudian ada seorang janda yang meminta supaya hakim itu mengurus perkaranya dia. Tapi hakim itu tidak mengurus perkaranya dia. Tapi karena janda itu konsisten untuk datang, maka lama-lama hakim itu kemudian mengurus perkaranya dia. Nah, pertanyaannya adalah, bukankah dengan cara yang sama kita bisa datang kepada Tuhan? Ya. Kalau kita tekun, kita berdoa tekun, maka Tuhan akan melakukan apa yang kita mau. Saudara, kalau saudara baca ayat itu, yang Kristus maksudkan di situ bukanlah kita menyandra Tuhan, tapi yang Yesus maksudkan di situ adalah ketekunan kita. Saudara, ada 3 hal yang kita harus perhatikan dalam bagian itu ya. Saya tidak punya waktu untuk membuka bagian itu secara satu persatu. Yang pertama, perumpamaan itu berbicara tentang ketaatan. Ya. Yesus sedang berbicara tentang ketaatan. Yang kedua, saudara harus lihat bahwa hakim di situ, Kristus kasih label, hakim di situ adalah hakim yang jahat. Kalau dia hakim yang jahat, dia tidak bisa diperbandingkan dengan Allah yang baik. Dan yang ketiga, di bagian akhir, Kristus mempertentangkan sikap hakim itu dengan Allah. Di ayat 7 di situ dibilang bahwa kalau hakim itu jahat dan selalu mengulur-ngulur waktu, maka Allah tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Jadi artinya bahwa ayat itu lebih banyak bicara tentang, atau perikop itu lebih banyak bicara tentang ketekunan daripada kita bisa memaksa Tuhan dengan ketekunan kita. Kita bisa menyandra Tuhan dengan ketekunan kita. Jadi sebenarnya bagaimana kita menghampiri Tuhan sekali lagi dengan hormat? Kita minta apa saja tapi dengan hormat. Ingat, Tuhan itu berhak untuk menggagalkan, membatalkan rencananya, dia berhak merubah rencananya, dia berhak tidak mengabulkan permintaan kita. Dan karena itu kita harus menghampiri dia dengan hormat. Nah, itu yang pertama. Jadi sikap pertama dari Abraham adalah dia bersyafaat
dengan hormat kepada Tuhan. Bagian kedua adalah Abraham bersafaat sesuai dengan karakter Allah. Saudara, ketika Abraham bersafaat, dia berdoa bukan karena dia meminta sesuatu yang bertentangan dengan karakter Allah. Kalau saudara lihat di dalam, misalnya dalam ayat 25, dikatakan di sana, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhilah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Jadi Abraham tahu Allah itu Allah yang adil. Dia tahu Allah itu Allah yang adil. Karena dia Allah yang adil, maka dia akan menghukum dosa dan menyelamatkan orang benar. Dan dia juga tahu Allah itu Allah yang maha kasih. Karena itu dia akan menuntut. Ya, dia menuntut Allah mengampuni orang berdosa dan menyelamatkan orang tidak bersalah. Nah, persoalannya begini, persoalannya yang Tuhan akan lakukan itu adalah semacam bencana nasional, katastrofik global gitu ya. Jadi semacam bencana nasional yang akan menghancurkan satu kota. Nah, kalau bencana nasional yang menjadi pergulatan dari Abraham adalah bagaimana dengan orang benar yang ada di sana. Jadi Abraham meminta sesuatu itu tidak bertentangan dengan karakter Allah, tidak bertentangan dengan keadilan Allah, tidak bertentangan dengan kasih Allah. Ya, jadi ketika kita mulai berdoa, maka kita harus juga mengenal karakter Allah. Saudara, doa dengan memahami Allah itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saudara hanya berdoa kepada Allah yang saudara kenal. Dan cara saudara berdoa itu sebenarnya menggambarkan bagaimana kita mengenal Allah. Kalau kita melihat bahwa Allah seperti sesuatu yang bisa kita paksakan, kita akan berusaha memaksa Allah. Kalau kita melihat bahwa Allah itu sesuatu yang lebih tinggi daripada kita akan menghampiri Allah dengan menghormati Allah. Cara kita mengenal Allah menentukan bagaimana sikap kita dalam berdoa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang beberapa gejala yang saya lihat di dalam, khususnya dalam gereja-gereja Pentakosta, dan saya pikir ini sesuatu yang perlu saya sampaikan, adalah memisahkan antara doa dan membaca Alkitab. Ada beberapa orang berpikir bahwa kalau saya berdoa, saya tidak perlu melakukan pendalaman Alkitab karena saya mengalami Allah secara langsung melalui pengalaman spiritual. Saya mau katakan bahwa Allah yang saudara alami di dalam pengalaman spiritual seperti itu dan tanpa membaca Alkitab itu adalah Allah mistik, Allah gnostik, Allah yang ditentang oleh para bapak-bapak gereja. Itu bukan Allah yang diajarkan oleh Alkitab. Itu Allah yang diciptakan oleh imajinasi saudara tentang Allah. Jadi kalau kita mau menghampiri Allah, kita harus baca Alkitab. Kita harus merenungkan, karena dengan membaca Alkitab kita bisa memahami Allah. Dan ketika kita memahami Allah, kita bisa menghampiri Allah yang kita pahami itu dengan sikap yang benar. Kalau Allah yang kita hampiri adalah Allah yang kudus, kita akan menghampiri dia dengan kekudusan. Kalau Allah yang kita hampiri adalah Allah yang maha tahu, kita akan menghampiri dia dengan sikap hormat terhadap kemahatahuannya. Jadi membaca Alkitab dan berdoa itu bukan dua hal yang bertentangan. Ada orang bilang bahwa kalau doa itu pakai hati, kalau baca Alkitab itu pakai kepala. Alkitab tidak pernah memisahkan kedua hal itu. Kita hanya berdoa kepada Allah yang kita kenal melalui Alkitab. Tanpa membaca Alkitab, saudara tidak akan pernah ketemu dengan Allah yang diajarkan oleh Alkitab. Karena Allah tidak pernah menyatakan diri langsung kepada kita. Allah menyatakan diri melalui Alkitab. Betul ada orang yang melihat penampakan. Ya, misalnya ada orang yang dari agama lain, kemudian ketika dia bertobat, dia bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam mimpi dia. Tapi setelah itu apa? Dia hanya melihat penampakan, setelah itu apa? Dia pergi ke gereja untuk membaca Alkitab, memahami Alkitab. Memahami Allah itu melalui Alkitab. Saudara, kita tidak bisa memahami Allah hanya untuk duduk diam, berpuasa dan sebagainya. Itu Allah mistik dan bukan Allah yang diajarkan oleh Alkitab. Allah yang diajarkan oleh Alkitab adalah Allah yang menyatakan dirinya melalui Alkitab. Dan tidak ada cara lain, kita harus membaca Alkitab. Kita harus melakukan pendalaman Alkitab. Dan karena itu kenapa gereja Rehoboth misalnya, kami berusaha untuk bikin program pengajaran sebagainya. Bukan supaya
ada kegiatan, bukan. Supaya saudara mengenal Allah. Untuk apa kita jadi umat Allah tapi kita nggak kenal Allah kita? Karena itu kita harus mengenal Allah kita. Kita harus mengenal Allah. Dari mana? Dari pembacaan Alkitab. Tapi di sisi lain juga saya melihat bahwa ada juga orang yang cuma membaca, memahami, belajar Alkitab dan sebagainya, juga memahami teologi dan sebagainya. Tapi tidak berusaha hidup di dalam pola hidup dua yang benar. Ke depan ya saya kira di dalam 6 bulan ini dalam Saron Leader kita sudah mulai menerapkan saat teduh mulai dihidupkan kembali. Nanti ke depan juga dalam tahun ini Saron itu kemudian kami bidik untuk kehidupan saat teduh kita mulai dihidupkan kembali. Mungkin ada yang sudah berjalan, puji Tuhan, ya. Tapi mungkin masih ada yang belum, saya ajak saudara untuk terlibat dalam hal itu. Jadi membaca Alkitab tanpa doa itu pun juga keliru. Itu hanya mementingkan akal dan akhirnya muncul orang-orang yang hanya suka berdebat, ya, tanpa punya kehidupan spiritual yang cukup baik. Jadi yang benar adalah kita harus mengenal Allah melalui Alkitab dan kita berdoa kepada Allah berdasarkan pengenalan kita tentang Allah di dalam perjumpaan kita melalui Alkitab. Ya, jadi berdoa itu harus didasarkan oleh pengenalan kita terhadap Allah. Nah saudara dikasih Tuhan, salah satu hal yang menarik lagi dari bagian ini adalah ketika kita membaca bagian ini, kita lihat bahwa seolah-olah memang Abraham sedang meminta Lot itu diselamatkan. Kalau kita membaca bagian ini kesannya seperti begitu. Tapi kalau saudara baca sampai ayat ke 33 ya, itu dalam perikop itu Abraham sama sekali tidak menyebutkan Lot di situ. Dia hanya bicara orang benar. Dan di ayat 33 ketika Tuhan bicara tentang 10 orang, sudah selesai. Abraham lalu selesai. Abraham tidak lagi menambahkan bagaimana dengan 5 dan sebagainya. Nah kenapa demikian? Dan bahkan kalau kita lihat di bagian bawahnya setelah itu, Abraham tidak bicara apa tentang Lot. Seolah-olah ya sudahlah Lot ya dibiarkan saja begitu. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya bukan itu. Ya. Abraham tahu benar bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan Lot. Abraham tahu benar Tuhan pasti akan menyelamatkan Lot. Nanti kita akan lihat di bagian berikutnya. Kenapa Abraham berdialog dengan Tuhan? Apa sebenarnya poin daripada Abraham? Abraham sebenarnya tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkan Lot. Karena itu dia tidak berbicara tentang Lot secara spesifik. Bagaimana dengan keponakan saya dan dia tidak bicara tentang itu. Ya. Kenapa? Karena Abraham tahu karakter Tuhan. Abraham tahu sifat daripada Tuhan. Tuhan itu maha kasih, dia tidak mungkin akan mencelakakan orang berdosa. Orang-orang benar. Dia tidak mungkin akan mencelakakan orang benar. Dan karena itu kita lihat di situ bagaimana Tuhan menyelamatkan, ya, Tuhan akan menyelamatkan Lot di situ. Nah, saudara kalau kita lihat di sini di dalam bagian ini, Abraham menawarkan 2 opsi kepada Allah. Apakah Tuhan akan menyelamatkan orang berdosa? Ya, kalau ada orang benar di situ. Jadi opsinya adalah menghukum tidak menghukum. Ya. Apakah Allah akan tetap menghukum orang Sodom kalau ada orang benar di sana? Ataukah Allah akan mengampuni mereka? Hanya 2 pilihan dari Abraham kepada Tuhan. Tapi kalau kita lihat Tuhan kasih 3 opsi-opsi yang lain. Allah akan menghukum orang berdosa, Allah akan mengevakuasi orang benar. Kenapa Allah harus menghukum orang berdosa? Kalau saudara lihat di bagian awal, Sodom itu sudah sangat berdosa. Banyak orang menjerit tentang dia. Kalau Tuhan mengampuni Sodom, maka ada orang yang akan menderita. Siapa? Orang yang tadi dianiaya, orang-orang yang ditindas oleh orang Sodom. Tuhan mungkin akan mengampuni, Tuhan mungkin akan menyelamatkan Sodom dan orang benar di situ. Tapi bagaimana dengan orang yang diampuni, orang yang dianiaya oleh orang yang ditindas oleh orang Sodom? Jadi pada saat itu Tuhan menyelesaikan solusi dengan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh Abraham. Abraham hanya pikir ya, kalau A, kalau enggak A, B. Kalau enggak ampuni, hukum. Ya saya ajukan supaya diampuni. Tuhan enggak. Tuhan hukum, Tuhan selamatkan orang benar, ya, Tuhan bebaskan orang yang tertindas. Jadi
kalau kita melihat seringkali kita menghampiri Tuhan dengan pilihan yang memang kita tegaskan. Tuhan, kalau saya sakit, Tuhan sembuhkan. Pilihannya cuma itu. Apakah salah? Tidak salah. Tidak salah. Kalau saya sakit, Tuhan sembuhkan. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih yang lain. Tuhan izinkan kita sakit, Tuhan kasih kita kekuatan untuk bisa melampaui sakit itu. Dan melalui itu kita mengalami sebuah pengalaman transformatif. Pengalaman diubah oleh Tuhan. Jadi seringkali Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda seperti yang kita ajukan. Abraham mengajukan 2 pilihan, Tuhan bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda daripada apa yang Abraham pikirkan. Dan seringkali kita pun mengalami hal yang sama. Karena itu kita tetap berdoa, ya, berdoa kepada Tuhan, bersyafaat kepada Tuhan. Tapi kita ingat bahwa Tuhan punya karakter. Dan Tuhan bekerja berdasarkan karakter-karakternya. Dia berdaulat, dia maha kasih, dia maha adil. Dan dia bekerja berdasarkan karakter-karakter itu. Ya. Itu yang kedua. Nah ini ya bagaimana Tuhan mengevakuasi orang benar dari Sodom. Dan yang ketiga, bersyafaat dengan kasih. Saudara, bersyafaat adalah ekspresi kasih kita kepada orang lain. Ya, ketika kita membaca bagian ini, kita mungkin melihat bahwa ya kenapa Abraham bersyafaat? Ya karena di situ ada ponakannya, Lot. Tapi kalau saudara melihat dengan baik bagian itu, saudara akan menemukan bahwa Abraham tidak bersyafaat untuk Lot. Abraham sekali lagi tidak bersyafaat untuk Lot. Bahkan perikop dalam ini LAI kasih tanda doa syafaat Abraham untuk Sodom, bukan untuk Lot. Jadi kalau kita lihat di situ, misalnya dalam ayat 24 di situ dibilang, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena kelima orang benar itu? Jadi yang diajukan oleh Abraham itu bukan keselamatan Lot. Abraham tahu Tuhan pasti akan menyelamatkan Lot. Makanya dia tidak banyak bicara tentang Lot. Yang Abraham lakukan adalah dia menawar keselamatan orang Sodom melalui hidupnya Lot. Hidup benarnya Lot. Kalau ada orang benar, apakah satu kota itu akan diselamatkan? Jadi isu yang ingin Abraham fokuskan itu adalah keselamatan orang Sodom, bukan keselamatan Lot. Meskipun gaya bahasanya seolah-olah itu keselamatan Lot di situ. Nah, kita lihat di sini bahwa mengapa hal ini penting. Saudara, kalau dia fokus kepada keselamatan Lot, maka itu wajar. Itu wajar. Karena dia saudaranya, dia keluarganya. Tapi kalau dia fokus kepada keselamatan orang Sodom, ini sesuatu hal yang luar biasa. Ini pola yang sangat luar biasa. Nanti saudara akan lihat pola ini, saudara akan temukan pola ini dalam perjanjian baru. Kalau dia fokus kepada Lot, sama seperti Tuhan Yesus bilang ya kamu berdoa bagi orang yang ya saudara kamu orang yang baik kepada kamu apakah keuntunganmu daripada orang-orang dunia pun melakukan hal yang sama. Tapi Abraham berbeda. Abraham bersyafaat bagi bangsa lain selain bangsa dia. Dan kalau saudara baca nanti misalnya dalam Kejadian pasal 14, Abraham itu tidak percaya dengan orang Sodom sebenarnya. Meskipun dia pernah membebaskan orang Sodom dari Raja Elam, tapi waktu mau kasih harta dia nggak percaya kepada orang Sodom. Tapi toh dia berdoa kepada orang Sodom. Nah, sifat inilah yang nanti kita wariskan sebagai orang Kristen. Kita berdoa bagi bangsa-bangsa. Abraham, dia itu orang Aram. Tapi dia berdoa bagi orang Sodom. Ya. Dan kita lihat di situ bagaimana dia berdialog dengan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi Abraham tidak berdoa bersyafaat untuk keselamatan Lot, demi keselamatan Lot. Tapi Abraham menawar Tuhan untuk menyelamatkan orang Sodom menggunakan kehidupan Lot yang benar. Gitu. Tapi memang kita tahu akhirnya Tuhan tetap menghukum Sodom. Ya. Meskipun nanti kita lihat ya kalau misalnya saudara baca ayat 19, pasal 19, ada satu kota juga yang akan dihancurkan oleh Tuhan tapi kemudian diselamatkan. Itu kota Zoar. Karena Lot pergi ke sana maka Tuhan tidak menghukum. Nah, banyak kemudian penafsiran kenapa Zoar tidak dihancurkan seperti Sodom dan Gomora. Ada yang berkata bahwa ada juga orang benar di sana atau mungkin ada juga yang bilang bahwa kejahatan mereka mungkin tidak sebanyak kejahatan orang
Sodom tapi apapun itu, Tuhan kemudian mengabulkan permintaan daripada Abraham dengan cara yang berbeda daripada apa yang Abraham pikirkan. Jadi pola tawaran yang Abraham ajukan kepada Tuhan tentang Lot, bagaimana orang benar itu bisa menyelamatkan orang berdosa, itu memang tidak terjadi pada zaman Abraham. Tapi nanti pada saat Kristus lahir, benih Abraham yang unggul itu lahir, maka pola ini tergenapi. Kalau saudara baca dalam Roma, di sana dibilang karena satu orang semua orang berdosa, tapi karena satu orang benar maka semua orang dibenarkan. Dan pola itu sudah ada sejak zaman Abraham. Jadi ketika kita membaca bagian ini, sebenarnya ini bukan suatu kisah yang tercerai, terpisah dari kisah Kristus. Kita tahu bahwa semua Alkitab itu bicara tentang satu tokoh, yaitu Kristus. Dan karena itu kisah Sodom dan Gomora itu juga bicara tentang Kristus. Ada pola-pola yang ada di sana. Kenapa Abraham berdoa bagi Sodom? Karena mereka pun adalah bangsa yang akan diselamatkan oleh Allah. Pada saat nanti, bangsa-bangsa lain yang akan diselamatkan oleh Allah pada saat nanti Kristus datang. Memang nanti mereka tidak ada lagi pada saat itu. Tapi maksudnya adalah Tuhan bukan hanya berdoa bagi bangsa khusus bangsa Israel saja, tapi juga bangsa-bangsa lain. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, orang yang dikatakan sebagai pewaris imannya Abraham, maka kita bukan hanya berbicara tentang iman, ya, keyakinan kita kepada Tuhan, tapi kita juga mewarisi teladan iman dari Abraham, yaitu bersyafaat bagi orang lain. Saya nggak tahu, mungkin ada orang-orang yang selama ini kita doakan, kita gumuli secara khusus, ya saya nggak tahu. Tapi saya percaya mungkin ada, ya pasti ada orang-orang yang kita gumuli. Dan sama seperti Abraham bersyafaat kepada Tuhan, marilah kita bersyafaat dengan hormat kepada Tuhan. Mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita, bertahun-tahun kita berdoa bagi mereka, seperti tidak ada perubahan. Seperti tidak ada perubahan. Tapi kita percaya Tuhan sanggup mengubahkan mereka dengan waktunya Tuhan. Karena itu kita hanya perlu datang kepada Tuhan dengan tekun, dan biarlah Tuhan bekerja dengan caranya. Kita harus menghampiri Tuhan dengan rasa hormat. Kita harus menghampiri Tuhan karena kita mengenal karakternya Dia. Dan kita harus juga menghampiri Tuhan, ya, karena kita mengasihi sesama kita. Orang-orang yang belum diselamatkan, kita juga berdoa bagi mereka. Orang-orang mungkin yang tidak percaya kepada Kristus, kita pun berdoa bagi mereka. Itulah iman Abraham. Jadi iman Abraham adalah iman yang bukan hanya kepada dirinya sendiri, hidup bagi dirinya sendiri, tapi dia juga berdoa bagi orang lain. Ya, dia juga bicara tentang kebenaran bagi orang lain. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami waktu untuk bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, khususnya tentang syafaat daripada Abraham. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengetahui segalanya. Dan Engkau Allah yang merendahkan hatimu, membuka hatimu untuk kami boleh datang kepada Engkau, boleh menaikkan harapan-harapan kami, kerinduan-kerinduan kami. Tapi ajar kami untuk selalu menghormati akan Engkau. Ajar kami untuk menghormati kedaulatan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menghormati kebijaksanaan-Mu Tuhan. Dan karenanya Tuhan kami berdoa supaya di dalam kehidupan kami, apapun yang kami gumuli Tuhan, mungkin saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau, mungkin ada pokok-pokok doa tertentu yang kami doakan Tuhan. Hendaklah kami berdoa Tuhan dengan hormat dan juga dengan menyesuaikan pemahaman kami dengan karakter-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan, di mana Tuhan begitu mengasihi bukan hanya orang Israel. Kalau kita ada di tempat ini, saat ini, kita menerima percaya pada Tuhan, dan kita menerima keselamatan dari Tuhan. Siapakah kita? Orang Israel bukan, orang Yahudi bukan, umat pilihan Allah yang seperti Tuhan Allah memilih
satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi, kita bukan. Tapi kalau kita bisa diselamatkan karena Tuhan mengasihi seluruh dunia dan kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu pada hari Selasa tanggal 14 itu ada hari ulang tahun KKP. Ya, saudara diundang kaum pria untuk menghadiri hari ulang tahun KKP, mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga KKP untuk kasih setia Tuhan untuk kita semua. Hari Kamis ada spiritual life yang bertemakan kerajaan 1000 tahun yang tadi sampaikan di screen. Dan juga minggu depan ada doa pengerja untuk kita semua. Mari kita akan tutup ibadah kita dan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur kalau kami ada di tempat ini, kalau kami sudah menerima keselamatan dari Tuhan melalui percaya pada Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, tadinya kami bukan umat pilihan Tuhan. Tapi karena Engkau telah memberikan kasih karunia Tuhan yang begitu besar, sehingga kami termasuk orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kami ucap syukur dan kami mau hidup dalam kebenaran Allah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, tetap berdoa untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi resesi ekonomi ini. Tuhan tolong supaya Indonesia dapat keluar menghadapi ini semua dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim pemberi bantuan untuk korban gempa di Turki dan Suriah. Kau tolong Tuhan supaya kedatangan tim Indonesia ini boleh menjadi berkat di sana. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kebaktian kaum pria pada hari Selasa, mengucap syukur bersama-sama dan mereka dalam ulang tahun KKP. Kami juga berdoa untuk baik Biblical Night dan juga pada minggu depan doa pengerja. Terima kasih Bapa. Keberkati kami semua, Tuhan jaga kami semua. Kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, sebelumnya kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami masuk dalam minggu yang baru. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai hidup kami semua, baik dalam pekerjaan, usaha kami, dalam kuliah, sekolah anak-anak kami. Engkau sediakan, tolong berkati, beri hikmat dari surga, supaya kami dapat berkumpul kembali minggu depan dengan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Surga ku berterima
Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kami senang Anda dapat beribadah bersama di Gereja Rehobot. Rekaman ibadah hari ini dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehobot Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Bulan Februari kita akan disegarkan firman Tuhan dari Kisah Abraham, pastikan Anda datang di setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Kami tunggu kehadiran Anda kembali untuk beribadah bersama di Gereja Rehobot. Tuhan Yesus memberkati. Perempuan ini sebelum ditahirkan, dia tidak bisa melakukan hubungan, relasi dengan banyak orang. Sebab dia najis. Kita juga adalah orang yang berdosa. Sebenarnya kita najis di hadapan Allah. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kita menjadi anak Allah, maka kita dipulihkan. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita harus memproklamasikan kebaikan. Kita harus memproklamasikan kasih. Tapi motivasinya bukan supaya kita masuk surga. Bukan. Karena kita melakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehobot. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.